memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan, kami rindu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dalam hati kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Jumpa kembali di dalam pemberitaan firman pada ibadah petang hari ini. Dan pemberitaan firman pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema menguji kasih Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apabila kita melihat perjalanan kehidupan manusia semenjak dahulu kala hingga hari ini, maka sering kali terlihat banyak sekali keraguan, bahkan keraguan manusia terhadap penciptanya. Baik keberadaan daripada Sang Pencipta, baik pertolongan daripada Sang Pencipta, bahkan kasih daripada Sang Pencipta yaitu Allah sendiri terhadap manusia. Manusia seringkali menimbulkan keraguan atau timbul keraguan di dalam dirinya. Hal ini disebabkan yang pasti oleh karena dosa sebagai noda, saya katakan di sini sebagai noda yang mengotori hubungan Allah dengan manusia. Bahkan peranan dunia yang semakin hari semakin menjauhkan manusia dengan penciptanya merupakan salah satu atau cara daripada iblis yang berperan di dalamnya. Baik dalam bentuk hedonisme, egoisme, bahkan dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Manusia dihadirkan, disuguhkan oleh dunia sebuah hedonisme, sebuah egoisme, sebuah pengajaran-pengajaran yang membingungkan dan menyesatkan, sehingga hari tambah hari menjadikan manusia itu ragu akan kasih Allah, akan keberadaan Allah, bahkan akan pertolongan Allah terhadap dirinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita juga perlu mengakui menjadi sebuah ironis, yaitu apabila ada perihal yang kurang baik yang menimpa hidup manusia, maka manusia automatically menyalahkan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menjadi sasaran untuk disalahkan. Tetapi dia tidak mau percaya, tetapi dia meragukan kasih, pertolongan, dan keberadaan Tuhan itu sendiri. Tetapi di dalam sebuah hal yang kurang baik menimpa kehidupan manusia, maka Tuhanlah yang menjadi kambing hitam. Bahkan perlu kita akui juga, apabila tidak ada alibi yang cukup kuat untuk menyalahkan Tuhan dalam permasalahan hidup manusia, maka manusia akan mencari kambing hitam yang kedua, yaitu iblis. Dan perihal inilah ketika manusia mencari kambing hitam yang kedua, dari perihal inilah iblis mendapat kesempatan untuk lebih menyesatkan manusia dengan berbagai tipu muslihatnya, saya katakan demikian. Dan ini menjadi natur bagi manusia di dalam kehidupan yang senantiasa tidak pernah melihat keberadaan diri, yang hanya menyalahkan Sang Pencipta dan bahkan ditipu muslihat oleh iblis. Dalam kata lain, menjadikan iblis kambing hitam, tetapi pada fakta dan realitanya, manusia menjadi kambing hitam bagi iblis. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya cintai, mari kita hari demi hari semakin jeli. Saya mencoba untuk membawa kita semua dalam satu pengertian, dalam judul khotbah, yaitu menguji kasih Allah. Memang seakan-akan judul ini menjadi tidak enak didengar, seakan-akan kasih Allah kok diuji begitu. Tetapi perlu kita tahu dari pemberitaan firman Tuhan ini, minimal kita mengerti bahwa Allah benar-benar mengasihi saudara dan saya. Setulus-tulusnya, sebesar-besarnya kasih Allah itu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini, kesempatan pemberitaan firman Tuhan kali ini, kita kembali mengerti, memahami bukti-bukti bahwa Allah benar-benar masih mengasihi umatnya sampai saat ini. Dan inilah yang akan menjadi rema, yang akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya di dalam kesesakan yang ada di dalam kehidupan, dalam dunia pada akhir-akhir ini, sehingga kita tidak lagi bimbang, sehingga kita tidak lagi hilang pengharapan, sehingga kita tidak mengklaim seakan-akan Allah meninggalkan saudara dan saya. Apabila kita kembali melihat, yang pertama kita kembali melihat di dalam Kejadian pasal pertama, di mana dikatakan di sana segala sesuatunya diciptakan oleh Allah, baik
adanya. Kita melihat segala penciptaan mulai dari awal sampai pada akhirnya. Allah menciptakan baik adanya. Tidak ada satupun yang tidak baik. Dan perlu kita mengerti bahwa Allah hanya menghendaki kebaikan. Demikian juga saya percaya sampai saat ini Allah menghendaki hidup saudara dan saya dengan kebaikan karena Allah menciptakan dengan kasih. Kata baik di sini memiliki arti bahwa Allah menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya, memiliki arti menyenangkan, memiliki arti berharga, memiliki arti sesuai, memiliki arti menjadi lebih baik atau bermanfaat. Hal ini sudah mengungkapkan bahwa Allah mengasihi kita dengan memberikan segala sesuatunya menyenangkan, dengan memberikan segala sesuatunya dengan keberhargaan, dengan memberikan segala sesuatunya dengan kesesuaian, berpadan sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya, memberikan segala sesuatunya hari demi hari menjadi lebih baik, bahkan bermanfaat. Bahkan kita juga melihat kembali di dalam Kejadian pasal kedua, ayat ke-7 dikatakan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal kedua ayat ke-7 ini juga menyatakan bahwa Allah dengan menghembuskan nafas hidup, sama dengan Allah memberikan kasihnya, memberikan ruah, memberikan rohnya sendiri kepada manusia. Dan terlebih untuk menjadikan manusia adalah makhluk yang hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila seseorang tidak mengasihi orang tersebut atau orang yang dituju, maka dia tidak akan memberikan sesuatu yang berharga. Demikian juga Allah, apabila Allah tidak mengasihi saudara dan saya, tidak mengasihi manusia pada waktu itu, Allah tidak akan menciptakan manusia dari nafas hidupnya. Karena nafas hidup Allah adalah kehidupan bagi Allah sendiri dan menjadi sesuatu yang terpenting bagi Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan terlebih di sini kita juga melihat bahwa nafas hidup itu bukan hanya menjadikan penciptaan, karena oleh kasihnya kita menjadi makhluk yang hidup. Bahkan manusia dicipta oleh hembusan cinta dari Bapa, saya katakan di sini, sehingga menjadikannya makhluk yang hidup, living soul. Dikatakan dalam terjemahan yang lain, makhluk yang memiliki rasa, makhluk yang bisa berpikir. Mungkin kalau kita mau jujur di dalamnya, kita mau membandingkan diri kita dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan dengan alam ini. We are the living soul. Jiwa yang bisa bergerak, jiwa yang bisa memiliki rasa, jiwa yang bisa memiliki emosi di dalamnya, jiwa yang bisa menikmati, jiwa yang bisa hidup bersama-sama penciptanya dalam kekekalan. Bukankah kita disuguhkan sebuah bukti yang nyata di dalam Kejadian pasal kedua ayat 7 bahwa Allah benar-benar mengasihi saudara dan saya? Haleluya. Kalau kita melihat kembali di dalam Kejadian pasal ketiga ayat ke-8 sampai dengan ke-9, dikatakan di sana, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara-saudariku jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia dengan menghembuskan nafasnya yang hidup, memberikan kehidupan kepada manusia, tetapi perlu kita ketahui juga, hal itu tidak menjadikan manusia menikmati, hal itu tidak menjadikan manusia setia akan kasih Allah. Tetapi manusia terperangah dan terjebak oleh tipu muslihat iblis dan memilih untuk menikmati dosa, jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak berhenti di sana. Allah tetap ingin kembali mengungkapkan kasih-Nya. Allah tidak ingin kehilangan manusia. Allah tidak ingin kehilangan saudara dan saya. Di dalam keterpurukan manusia, di dalam dosa manusia, Allah masih mencari. Allah berinisiatif mencari dan memanggil manusia.
Bukan manusia yang berinisiatif untuk mencari Allah dan memanggil Allah untuk minta pertolongan. Ya Tuhan, tolonglah aku sudah jatuh dalam dosa. Tidak, dan hal itu sampai hari ini. Apabila kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan, pada hari ini apabila engkau jatuh di dalam dosa, engkau lupa untuk mencari dan memanggil Allah untuk memohon pengampunan. Ingatlah akan kasih Allah pada mula-mula. Allah tetap mencari. Percayalah apa yang saya katakan, inilah kebenaran. Allah akan tetap mencari dan memanggilmu untuk engkau tidak jatuh di dalam dosa. Demikian juga Allah yang telah mencari dan memanggil Adam pada waktu itu. Yang berinisiatif mencari dan memanggil Adam pada waktu itu. Supaya Adam tidak jatuh dalam dosa. Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Menjadi sebuah kenyataan fakta keterpisahan manusia dengan Allah. Seakan-akan Allah tidak bisa melihat manusia dan manusia tidak bisa melihat Allah kembali oleh karena dosa. Tetapi perbuatan dosa daripada Adam, manusia pada waktu itu, tidak melunturkan kasih Allah. Allah senantiasa berinisiatif untuk mencari dan memanggil manusia. Tetapi manusia malah bersembunyi dan tidak berusaha menemui Allah. Bahkan berusaha untuk mengakui kesalahannya. Hal ini sama halnya dengan apa yang sudah dilukiskan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-20 dikatakan di sana sebagai perumpamaan atau cerita tentang anak yang hilang yang mencerminkan kasih Bapa terhadap anak-anaknya yang terhilang. Di mana si bungsu meminta segala harta dan kekayaan yang menjadi bagian dan warisannya untuk dihabiskan dengan sia-sia dan mengalami sebuah teruknya kehidupan sampai pada makan daripada makanan babi. Dan dia teringat akan rumah bapaknya, bahwa di rumah bapaknya pegawai-pegawainya pun menikmati makanan yang disajikan dengan nikmat. Akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali menghampiri bapaknya. Dan dikatakan di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-20, maka sang bapa bangkit dan pergi. Maka si bungsu bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan sang ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Dan bukan hanya merangkul dan menciumnya, sang bapa ini ketika menyambut si bungsu kembali, mengadakan sebuah pesta yang besar. Ini menandakan bahwa kasih Allah kepada manusia tak pernah selesai. Kasih Allah terhadap manusia tak pernah terputus oleh karena dosa. Allah senantiasa berinisiatif dan berusaha supaya manusia terbebas dari dosa. Manusia terbebas dari celaka. Manusia terbebas dari penderitaan. Dan kembali kepada kasih Allah yang kekal. Di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 11 sampai dengan 14. Manusia itu menjawab bahkan keadaan-keadaan yang semakin hari semakin teruk. Manusia semakin larut di dalam dosa. Bahkan manusia ketika ditanya oleh sang bapa, supaya sang bapa juga berharap supaya ada pengakuan daripada manusia, supaya kasih ini cepat kembali, kasih ini dapat dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Manusia itu pada waktu itu menjawab, siapa yang memberikan engkau untuk makan buah yang terlarang ini? Tetapi sang Adam tidak menjawab saya atau tidak bertanggung jawab saya, tetapi malah berkata di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 11-14, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Bukan perempuan itu mengambil sebuah tanggung jawab, tetapi perempuan itu malah melempar kesalahan itu kembali kepada sang ular dan berkata, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Mari kita kembali merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara jemaatku yang terkasih dalam Tuhan. Bukankah dalam setiap sisi kehidupan kita ketika kita mengalami permasalahan, Allah menjadi satu kambing hitam. Dan kita tidak berani untuk memiliki keberanian untuk bertanggung jawab bagi setiap kesalahan kita. Dan ini merupakan natur manusia, di mana hanya menyalahkan keadaan dan orang lain ketika dalam pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dalam hidup ini. Haleluya.
saya dapat mengatakan demikian. Pada mulanya tidak ada sesuatu yang tidak baik. Pada mulanya segala sesuatu baik adanya. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang jahat itu mulai muncul. Dan perlu kita ketahui fakta ini. Segala kebaikan dan segala kejahatan adalah sesuatu yang terpisah seharusnya. Karena baik dan jahat, terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Tetapi pada fakta yang ada yang saya mau katakan, terang dan gelap, baik dan jahat, oleh karena manusia pada naturnya tidak bertanggung jawab di dalamnya dan hanya menyalahkan Allah, seakan-akan Allah tidak mengasihi manusia, hanya menyalahkan keadaan, seakan keadaan tidak mendukung segala sesuatunya. Saya mau katakan, gelap dan terang itu sekarang berada di dalam satu tubuh, yaitu manusia. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kasih Allah yang terang, yang baik adanya, apabila ada gelap di dalam diri kita? Bagaimana mungkin ini semua bisa terjadi? Bagaimana mungkin manusia bisa terbebas dari gelap atau kejahatan atau hal yang tidak baik apabila dalam kehidupan ini masih menyalakan sesuatu yang terang, yaitu kasih Allah itu sendiri. Tidak berhenti sampai dalam kejadian-kejadian ini saja. Bahkan di dalam Kejadian pasal ketiga ayat 21, Allah tetap, sekali lagi saya mau tegaskan, Allah tetap berinisiatif untuk mengasihi manusia. Di sana ketika Allah melihat manusia dalam ketelanjangannya, dituliskan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Mari kita lihat sebuah bukti yang nyata daripada kebenaran firman Tuhan. Kasih Allah terhadap manusia, kasih Allah terhadap saudara dan saya. Allah menjadi tukang jahit, maaf saya katakan demikian. Allah menenun kembali sebuah pakaian. Allah mematron kembali sebuah pakaian. Dikatakan di sana dari kulit binatang. Untuk siapa? Untuk manusia. Apabila kita mau melihat lebih dalam lagi, mau mengeksploitasi ayat ini lebih dalam lagi, saya mau katakan demikian. Sesungguhnya Allah tanpa bersusah payah menjahit dengan kemahakuasaannya, dengan kemahaannya, Allah bisa dengan satu jentik berkata, jadilah pakaian. Tetapi tidak. Oleh karena kasihnya Allah membuat sendiri, merajut sendiri kulit binatang itu, merajut sendiri kulit binatang itu menjadi sebuah pakaian. Bahkan dikatakan dengan jelas di sana, bahkan Allah sendiri mengenakan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Mari kita lihat kebenaran firman ini. Masihkah kita berseru, mana kasih Allah? Masihkah kita berseru, Allah tidak mengasihi manusia? Di dalam sebuah keadaan yang tidak memungkinkan Allah untuk bisa kembali menjamah manusia. Karena Allah maha suci dan pada waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah tetap memberikan sebuah kasihnya. Merajut sendiri pakaian daripada kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia oleh karena perbuatan manusia. Ingat ini. Allah mengasihi manusia karena keberadaan manusia. Allah mencintai manusia karena memang manusia tercipta daripada nafas Allah itu sendiri. Allah tidak akan pernah berhenti mengasihi manusia oleh karena perbuatan manusia. Haleluya. Kejadian pasal ketiga ayat 22 sampai dengan 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya oleh karena Allah mengasihi manusia, Allah tidak pernah menghukum manusia. Allah tidak akan memberikan sebuah hukuman kepada manusia. Perlu ini saya pertegas. Apabila kita memahami sebuah kasih daripada Allah hanya dengan penghukuman, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah kita dengan sempurna. Dan pada Kejadian pasal ketiga 22-24 ini, Allah memberikan pendisiplinan atas konsekuensi daripada perbuatan. Karena sebelum jauh daripada ini, Allah sudah memberitahukan kepada manusia Adam pada waktu itu untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Tetapi oleh karena pelanggaran, Allah memberikan sebuah pendisiplinan dengan sebuah tujuan. Pendisiplinan menjadikan manusia menyadari kesalahannya. Tetapi hukuman hanya menjadikan manusia jera. Kejeraan tidak akan menjadikan manusia sadar. Tetapi dengan pendisiplinan, Allah mempunyai harap manusia menyadari dan tidak jatuh dalam lubang yang sama. Allah senantiasa bertindak dengan adil, perlu kita pahami, dan selalu konsekuen dengan perkataannya. Meski itu menyakitkan bagi dia, dan bukan penghukuman tetapi pendisiplinan dengan harap manusia menyadari kesalahan dan kembali bertobat. Karena hukuman hanya mendatangkan pemberontakan, tetapi pendisiplinan mendatangkan kesadaran. Karena di dalam pendisiplinan terdapat pendampingan dan kasih di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk dijatuhi hukuman. Seberat apapun hukuman yang menimpa anaknya oleh karena kesalahan daripada anaknya, sebisa mungkin orang tua ini akan menggantikannya. Sebisa mungkin orang tua ini akan berusaha untuk membebaskannya. Itulah manusia di dunia. Apatah lagi Allah kita yang penuh dengan kasih. Segala cara akan dia perbuat untuk mengembalikan kasihnya supaya manusia ini tidak larut dalam derita yang ada. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-5 sampai dengan 6 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Segala upaya Allah sudah Allah kerjakan untuk mengasihi manusia. Tetapi Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa Allah sempat menyesali dan memilukan hatinya. Oleh karena kejahatan manusia di dunia ini semakin besar. Karena salah persepsi di dalam menganggap penghukuman dan sebuah pendisiplinan, maka manusia menjadikan dirinya hari tambah hari tidak menjadi sadar, tetapi menjadi semakin besar kejahatannya. Tetapi hal ini bukanlah kita dapat mengklaim bahwa Allah kehilangan kasih di dalam kehidupan manusia. Allah tetap mengasihi umat manusia. Kata menyesal di sini memiliki arti bahwa Allah menderita kesedihan. Naukam dalam bahasa aslinya. Dan ini memiliki arti yang mudah dimengerti pada waktu itu ketika melihat semakin besar kejahatan manusia di muka bumi ini. Allah menjadi galau. Allah menjadi baper. Bagaimana mungkin saya dapat gambarkan ini. Bagaimana keadaan manusia yang semakin larut di dalam dosa dan kejahatan manusia semakin besar. Berarti ini semakin memisahkan manusia denganku. Inilah jeritan hati Allah. Arti kata menyesal, menderita kesedihan, Allah menderita kegalauan. Bukan karena Allah semakin benci karena kejahatan manusia. Tidak, ini memberikan arti bahwa Allah sedang galau apabila manusia semakin besar kejahatannya di muka bumi ini. Ini menandakan semakin terbentang jarak pemisah antara Allah dan manusia. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan di dalam metafora yang lain, hal ini digambarkan Allah menyesal seperti halnya Allah putus cinta. Karena Allah benar-benar Allah yang setia. Selalu ada kesedihan
dan derita di dalam kesetiaan. Saya mau katakan demikian. Oleh karena kesetiaannya yang besar kepada manusia, oleh karena kasihnya yang besar, Allah setia menanti manusia. Tetapi manusia semakin besar dalam kejahatan, maka Allah semakin sedih dan menderita. Selalu ada kesedihan dan derita di dalam kesetiaan. Namun itu tidak selama-lamanya. Allah tetap akan berusaha dengan kemahakuasaannya. Bahkan di dalam Kejadian pasal 8 ayat ke-20 sampai 22. Bagaimana kita melihat perjalanan Nuh yang diselamatkan oleh Allah daripada air bah. Dan Nuh kembali mendirikan mezbah Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Dan dikatakan di sana, ketika Allah mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, hati dan kerinduan Allah terhadap pertobatan manusia sedikit, saya katakan, terobati. Ini menandakan di mana Allah ingin kembali berjumpa dengan manusia dengan bertatap muka. Tetapi hal ini tidak bisa. Allah hanya berjumpa melalui mezbah persembahan daripada Nuh pada waktu itu. Hal ini tidaklah memupuskan, saya katakan kembali, hal ini tidaklah memupuskan Allah untuk memulihkan kasih dan hubungannya dengan manusia. Dan dengan puncak daripada kasihnya, yaitu menjadikan putranya Yesus Kristus sebagai korban penebusan, sehingga manusia dapat kembali bersama-sama dengan Allah kekal selamanya. Di dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16, kembali dituliskan di sana. Karena begitu besar, hal ini sudah membuktikan, hal yang di atas sudah membuktikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal-hal yang di atas menyajikan, memberikan bukti-bukti besarnya kasih Allah. Tetapi Injil Yohanes mempertegas kembali, karena begitu besar, memiliki arti lebih besar lagi, mengorbankan putranya yang tunggal. Dan barang siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mengorbankan putranya yang tunggal untuk menjadikan kembali, menghubungkan kembali antara Allah dan manusia. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada manusia. Bukan karena manusia mengasihi Allah, tetapi karena Allah mengasihi manusia. Seberapa besar? Dikatakan dalam bahasa asli, kata besar di sana pakai kata theos, yang memiliki arti sebesar-besarnya. Sebesar kebesaran Allah itu sendiri, sebesar kuasa daripada Allah sendiri, sebesar daripada diri Allah sendiri. Dan ini menjadikan arti bahwa kasih Allah kepada manusia sama dengan kasih Allah kepada dirinya sendiri. Dan hal ini ada di dalam Yesus Kristus. Kembali saya mau katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia. Seberapa besar kasih Allah akan dunia? Kasih Allah akan dunia sebesar Allah mengasihi dirinya sendiri. Dalam kata lain, seberapa besar kasih Allah terhadap manusia? Kasih Allah terhadap manusia adalah sebesar Allah mengasihi dirinya sendiri. Mari kita renungkan dengan baik. Sungguh sangat amat teramat berharganya hidup kita. Keberadaan kita. Keberadaan saudara dan saya sebagai manusia yang seharusnya simbah dengan lumpur dosa, hitam kelam dan patut binasa dalam neraka jahanam. Tetapi Allah sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi saudara dan saya bukan karena perbuatan kita, tetapi Allah mengasihi saudara dan saya sebesar Dia mengasihi dirinya sendiri.
hingga mengorbankan putranya yang tunggal, mengorbankan dirinya sendiri yang tidak menganggap dirinya kesetaraannya sebagai Allah, tetapi sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan terakhir saya mau katakan di sini, Injil Yohanes pasal pertama 14 dikatakan di sana, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita dulu mengenal Allah yang bertata di surga yang mulia, dan kemudian kita mengenal Allah yang bertata hanya dalam kemah suci, dalam tabernakel. Dan pada hari ini dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan lagi Allah yang jauh, bukan lagi Allah yang tidak dapat dimengerti, tetapi dia adalah Allah yang tinggal bersama-sama dengan umatnya. Diam di antara kita. Dwelling between us. Tinggal di antara kita. Bukan lagi Allah yang jauh. Oleh karena besarnya kasih Allah kepada saudara dan saya, dia ingin melepaskan segalanya melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, tinggal bersama-sama saudara dan saya. Dalam bahasa asli dikatakan Shekinah. Tidak lagi berada dalam tabernakel atau kemah suci, tetapi Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mengasihi saudara dan saya, ada di dalam diri manusia, ada di dalam diri orang-orang percaya. Mari kita merenungkan sejenak hal ini. Allah yang mulia, yang tidak sepatutnya tinggal dalam tubuh manusia yang penuh dosa. Tapi oleh karena begitu besar kasih-Nya, dia berupaya sedemikian rupa untuk dekat dengan umat-Nya. Untuk dekat dengan saudara dan saya. Menjadi ironis kalau kehidupan kita dalam segala perihal, dalam segala keterpurukan, di dalam segala permasalahan hidup, dalam segala tetes air mata dan sakitnya hati di dalam kehidupan ini, kita berkata, di mana Engkau Allah? Malam hari ini, dengar baik-baik, Allah tidak pernah jauh daripada engkau. Oleh karena kesesakanmu, Allah tidak akan pernah jauh daripada engkau oleh karena air matamu, oleh karena perbuatanmu. Hari ini Allah yang engkau percaya dalam Yesus Kristus, Allah yang engkau kasihi dalam Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan engkau dan dia tinggal di dalam engkau. Shekinah, dwelling between us. Apabila kita memahami kata Shekinah, Shekinah glory, bukan hanya kemuliaannya, tetapi pribadi itu sebagai roh yang kudus tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan di dalam Injil Matius pasal ke-18 ayat ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Inilah Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-17 sampai 18 katakan, bahwa Allah adalah Allah yang Shekinah, Allah yang tinggal diam bersama-sama dengan umatnya, bukan lagi Allah yang jauh. Ini menjadi bukti besar bahwa Allah mengasihi dengan daya upaya beribu-ribu tahun. Bahkan sebelum Masehi dikatakan, Allah tetap berupaya untuk kembali dekat dengan manusia. Dan bukan hanya berhenti di sana. Allah berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat ketiga mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Yesus, Allah berada, kita pun berada. Inilah bukti kasih yang besar. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jauh daripada dia. Di mana dia berada, kita pun berada. Dan hari ini Allah berada di dalam batin hatimu yang kudus. Kenapa engkau harus cemas akan hidupmu?
Allah tetap berada bersama-sama engkau. Omnipresent, kemahahadiran Allah perlu juga kita pahami dan kita mengerti di dalamnya. Ingat bahwa Dia akan datang kembali. Dia tidak akan membiarkan kita menderita di bumi ini. Dia akan menyediakan tempat kekekalan di dalam surga yang mulia. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dipertegas kembali. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada hari ini, sampai hari ini, mari kita jujur, mari kita terbuka dalam pribadi kita, dalam roh dan jiwa kita. Siapa yang memberi hidupmu? Siapa yang memberi engkau nafas pada hari ini? Siapa yang memberi senyum dan sukacita engkau pada hari ini? Meskipun sekarang engkau dalam keadaan derita, siapa yang menjadikan engkau menderita? Bahkan siapa yang memberikan engkau masih bisa meneteskan air mata? Engkau tidak pernah sendiri. Karena kasih Allah itu tetap ada, nyata di dalam dirimu. Apabila kita mengerti dalam kebenaran pemberitaan firman Tuhan tentang menguji kasih Allah, dan kita sudah meyakini dengan benar-benar dalam pemahaman yang benar pada petang hari ini, bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Demikian juga malam hari ini saya mau katakan, bagi yang ada di dalam penderitaan, bagi yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, keuangan atau apapun, kasih Allah itu sendiri yang akan memulihkan kehidupanmu, memulihkan kesehatanmu. Karena Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang ada tinggal di dalam dirimu. Dwelling between us, Shekinah. Mintalah dan berserulah dalam imanmu. Berserulah di dalam kasihmu yang sungguh-sungguh pada Allah. Dan ketika engkau berseru dalam kasihmu yang sungguh-sungguh pada Allah, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka kasih Allah yang tidak pernah jauh, bahwa kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau, malam hari ini saya mau katakan di dalam nama Yesus Kristus, akan menyembuhkanmu, akan memulihkan kehidupanmu, akan membawa engkau hari demi hari pada terang yang gilang gemilang. Masihkah engkau meragukan kasih Allah? Masihkah engkau meragukan kasih Allah? Jangan lagi engkau pernah meragukan kasih Allah. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas sebagian daripada kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini, yang mengajar kami untuk memahami, yang mengajar kami dan mengingatkan kami kembali bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bawalah kami hari demi hari di dalam kasih dan Roh Kudus-Mu, mengalami pertolongan, mengalami keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kami semakin nyata menikmati kasih daripada Engkau. Dan kami tidak lagi berpaling kepada dunia, tidak lagi mendengar akan tipu muslihat iblis, tapi kami hanya mengarahkan hati kami dan hidup kami daripada kasih Allah. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga Allah yang menghiburkan setiap umat-Mu yang dalam pergumulan dalam kehidupan ini. Kami percaya pada ibadah petang hari ini, Engkau hadir juga bersama-sama dengan kami dan melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga setiap persembahan yang umat-Mu bawa, baik itu pujian, baik itu hidup mereka, baik itu sebagian daripada harta mereka untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk pemberitaan Injil yang ada, Engkau Allah yang akan memberkati mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan menyudahi segala bencana yang ada di muka bumi ini dan mempertemukan kami kembali dalam sukacita surga, umat-umat Tuhan yang mengasihi Engkau untuk kembali limpah menikmati kasih daripada Tuhan dalam sukacita surgawi. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup hati daripada umat Tuhan. Mulai pada malam hari ini sampai Engkau datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang terkasih, tengadahkanlah wajah-Mu, angkatlah tangan-Mu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, yang menjadikan hari-harimu semakin mengasihi Allah,
semakin tidak meragukan kasih Allah, semakin yakin dan mantap akan kasih Allah. Karena Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang jauh daripada engkau, tetapi Allah yang tinggal diam bersama-sama dengan umat-Nya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih. Mari kita tetap berdoa, tetap percaya, sehingga hari-hari ke depan kita optimis, kita bisa beribadat tatap muka oleh karena kasih Allah yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari demi hari menjelang hari-hari yang indah, Tuhan memelihara, melindungi, memberikan kesehatan sempurna adanya. Haleluya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.